Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fatwa Rubiar SEMAK selaku dosen dari mata kuliah Metode Riset, perkenalkan, saya Asfia Sofi Rahmani dengan NPM 213099 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi UAS mata kuliah Metode Riset dengan judul Pengaruh Return on Asset atau disebut ROA terhadap nilai perusahaan Bank BJB. Masuk kepada bab 1 yaitu latar belakang. Lembaga perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena bank umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengingat aktivitasnya tersebut, maka bank dapat diletakkan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Sebagai perusahaan, bank juga harus memiliki tujuan yang jelas. Salah satu tujuan dari perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Sartono, tahun 2010, halaman 487, nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Nilai perusahaan merupakan hal yang penting bagi bank karena mencerminkan kinerja dan manajemen dari bank. Lanjut, Bank BJB adalah BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang merupakan bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang melakukan IPO atau Initial Public Offering pada tanggal 8 Juli 2010 dan berhasil menghimpun dana sebesar 1,4 triliun dengan harga penawaran senilai 600 per lembar dengan jumlah lembar saham yang ditawarkan sebanyak 2.424.072.500 lembar. Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Veronica tahun 2013 dan Halimah dan Komariah pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Putra, Cabacip, Haryanto, dan Pangestuti tahun 2007 menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang ada pada Bank BJB dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian ini dengan tujuan ingin mengetahui apakah kinerja ROA mempunyai pengaruh atau tidak tentang nilai perusahaan pada Bank BJB. Lalu, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap ROA? Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan pada Bank BJB dan untuk mengetahui ROA terhadap nilai perusahaan pada Bank BJB. Lalu, kita masuk kepada bab 2, yaitu return on asset. Supriyanto dan Sari pada tahun 2019 menyatakan bahwa ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas guna mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang ada. Setelah dikurangi biaya-biaya modal, biaya yang digunakan mendanai aset, dan dikeluarkan dari analis. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset. Besar kecilnya aset bank salah satunya ditentukan oleh ROA. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan pertumbuhan asetnya pun meningkat. Lalu kita masuk kepada nilai perusahaan. Menurut Harry, tahun 2017 halaman 5, mendefinisikan bahwa pengertian nilai perusahaan adalah sebagai berikut. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Nilai perusahaan memiliki posisi yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan peningkatan nilai perusahaan akan diikuti dengan peningkatan harga saham yang mencerminkan peningkatan kemakmuran pemegang saham. Bagi seorang
manajer, nilai perusahaan merupakan tolak ukur atas prestasi kerja telah dicapainya. Peningkatan nilai perusahaan ditunjukkan peningkatan kinerja perusahaan. Secara tidak langsung, hal tersebut dipandang sebagai suatu kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan 16 tujuan perusahaan. Bagi investor, peningkatan nilai perusahaan akan membuat investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di perusahaan. Lalu kita ada kerangka pemikiran, pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Ya, semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar nilai perusahaan yang dicapai bank tersebut. Dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Enggar Brilliant Septrias Bimantara pada tahun 2020 menyatakan bahwa adanya pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Lalu, nilai ROA yang tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik karena tingkat pengembalian yang semakin besar. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin efisien perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan, sehingga akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Lanjut kita ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan korelasional yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh antara variabel penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan data penemuan hasil peneliti dalam bentuk kuantitatif, kemudian menguji hipotesis penelitian guna membuktikan apakah asumsi dari hipotesis tersebut sesuai dengan hasil analisis. Menurut Sugiono, tahun 2011 halaman 2 adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menginspirasi masalah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, maka dapat diperoleh deskripsi mengenai pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan. Kemudian dianalisis pengaruh dan variabel bebas X, yaitu pengaruh ROA, dan terhadap variabel Y, yaitu nilai perusahaan. Di sini ada definisi operasional variabel. Variabel bebas atau bisa juga disebut independent variable. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 39, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ROA. Pada penelitian ini, ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Lalu ada variabel terikat, dependent variable, yaitu variabel dependent sering disebut variabel output. Sugiono pada tahun 2017 halaman 39 menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka variabel dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Pada penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Tobin's Q sama dengan IMV plus D sama dibagi IMB plus D dengan keterangan Q sendiri adalah nilai perusahaan. IMP sama dengan closing price dikali jumlah saham beredar. IMB adalah nilai buku dari total aktiva dan D sendiri itu nilai buku dari total hutang. Jenis data. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka seperti laporan keuangan yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.
Sumber data. Menurut Ari Kunto, tahun 2013 halaman 172, sumber data adalah subjek yang di mana data diperoleh. Sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Sumber data yang digunakan secara tidak langsung oleh peneliti yaitu data sekunder yang di mana berasal dari hasil laporan pemerintah melalui website resmi. Lalu populasi. Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah pegawai kantor banknya sendiri. Sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Lalu ada teknik pengambilan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.